Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brewet AB untuk materi pelatihan sesi siang untuk PPN dan PPNBM AB akan segera dimulai. Kepada Ibu Lis, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk materinya masih yang tadi ya Bu ya, dilanjutin Iya, atau lanjut aja lanjut. Oke. siang lagi? Saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat Bu Lis? Sudah, tapi kayaknya judulnya belum deh di awal. Dia tahu. Nih ya. Ya. Oke, Baik. baik. Oke, sekarang PPN untuk penyerahan kendaraan bermotor, ya, yang bekas untuk penjualan kendaraan bermotor. Sesuai dengan PMK 65 garis miring PMA 03 2022. Silakan Mbak Sefira. Latar belakangnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang nilai barang dan jasa atau jasa kena pajak untuk barang mewah sebagai beberapa kali ya. Peraturan yang terakhir adalah Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Tujuannya untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan, kepastian hukum, keadilan atas PPN penyerahan barang bermotor bekas. Pengganti dari PMK nomor 79 garis miring PMK 03 tahun 2010 tentang pedoman penghitungan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sehingga perlu diganti. Oke, lanjut next, Mbak. Nah, ini objeknya, ya, objeknya adalah kendaraan bermotor bekas, ya. Jadi, hmm, yang tadinya tuh sebenarnya bukan Aktiva ya, BKP yang semula untuk diperjualbelikan. Jadi aset perusahaan sebenarnya itu untuk operasional, tapi setelah habis manfaatnya maka dijual, ya. Nah, ini masuk ke pasal 16D Undang-Undang PPN di mana PKP wajib menerapkan wajib menerapkan pemotongan atas penjualan kendaraan bermotor bekas, ya. Di mana pengusaha PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Nah, pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas uh, adalah yang punya PKP. Oke, lanjut. Oke, oke, tarifnya per 1 April 2022 adalah 1,1% dari harga jual, ya. Oke. Nah, nanti di per tahun depan 1 Januari 2025 akan naik menjadi 1,2%. Ya. Sesuai dengan kenaikan PPN yang akan naik sebesar 12%. Ya. Oke. Dasar pengenaan pajaknya harga jual, ya, harga jual yang tidak yang belum termasuk seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, PPN atas penyerahan BKP lainnya atau JKP, jasa kena pajak, untuk bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, ya, yaitu yang penyerahan kendaraan bermotor bekas, juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau jasa kena pajak lainnya, ya. Pengutan atas penyerahan BKP lainnya atau JKP tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh, Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekasnya dan BKP lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor.
Ya, dengan demikian atas penyerahan kendaraan bermotor bekasnya, Tuan A wajib menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dan atas penyerahan aksesoris kendaraan, Tuan A juga wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, ya, perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau misalnya yang di atas wajib memotongnya 1,1%, nah untuk aksesorisnya dia juga melakukan penyerahan aksesoris, tapi tarifnya berbeda, yaitu 11%. Seperti itu. Ya. Yang contoh kedua, PTB melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan kendaraan bermotor. Dengan demikian, atas penyerahan kendaraan bermotor bekasnya, PTB memungut dan menyetor PPN sebesar 1,1%. Nah, tapi atas penyerahan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, Tuan A memungut PPN sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan pajak, yaitu 11%, dan dikenakan juga lagi jasa untuk perbaikan perawatannya, itu PPh pasal 232%. Seperti itu. Oke. Nah, untuk pengkreditan pajak masukannya, ya, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP import, ya, serta manfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP tidak dapat, ya, tidak dapat dikreditkan. Ya. Jelas, di sini tidak dapat dikreditkan. Ya, PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dimaksudkan dapat dikreditkan. Ya, kalau yang di atas pajak masukan atas penyerahan BKP atau JKP, import BKP, ya, di luar daerah dan pematannya tapi dari luar daerah pabean, ya, dari luar pabean, dan pemanfaatannya itu dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean itu tidak dapat dikreditkan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita membeli barangnya tersebut, misalnya di Batam, ya, di Batam berhubungan, tapi kita pakai barang tersebut di dalam daerah pabean. Nah, faktur pajaknya tersebut dapat kita kreditkan karena Batam merupakan kawasan berikat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita PKP kita kendaraan bermotornya eh, men, apa? Dia bukan di kawasan berikat, maka PPN-nya, pajak masukannya bisa dikreditkan, ya. Terus penyerahan terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dimaksud tidak dapat dikreditkan atau penyerahan yang tidak terutang PPN. Jadi kalau nggak bisa dikreditkan otomatis tidak terutang PPN. Ya, oke. Penentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan pelaksananya terlihat bisa di pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini formulirnya ya. Kalau dulu sebelum April 2022 pelaporan SPT masa PPN 11 DM, ya. Kalau sekarang DM-nya sudah hilang. Jadi langsung 11 SPT masa PPN 11 Oke, lanjut. Nah, PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu apa aja? Silakan lanjut. Ya. Nah, ini penyerahan JKP. Tunggu sebentar, stop. Oke. Nah, ini ada DPP nilainya dan besaran tertentu. Nah, DPP nilai ini penyerahan jasa. Misalnya jasa kena pajak 1 juta. DPP berupa nilai lain sebesar 10%, ya. Maka DPP yang 10% dikali 1 juta adalah 100.000 dan PPN-nya 11% dikali 100.000, ya. Jadi 11.000. Jadi penjual dapat mengkreditkan jumlah PM-nya 11.000 aja, ya, 11.000 aja, bukannya 111.000. Ya, untuk DPP nilai lain.
Nah, untuk besaran tertentu, misalnya besaran tertentu, dan misalnya jasa kena pajaknya 1 juta, besar ya, jasa kena pajaknya 1 juta, besaran tertentunya 1,1%, maka DPP-nya 1 juta, ya, dikali PPN-nya 1 juta dikali 1,1% adalah 11.000. Di sini, kalau di penyerahan besaran tertentu, penjual tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Ya, seperti itu. Kalau di DPP nilai lain, penjual dapat mengkreditkan pajak masukannya. Kalau di besaran tertentu, tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini jasa-jasa tertentu yang dikenakan pajak, ya, seperti jasa pengiriman paket pos 1,1%, ya, dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Paket perjalanan wisata, ya, jasa perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi, dan jasa pemasaran media voucher. Jadi mereka itu terkena PPN, tapi PPN-nya bukan 11%, tapi 1,1%. Dari perkalian 10%, ya, DPP dikali 10%, hasilnya dikali 11 untuk PPN, 11% dikali dengan hasil dari perkalian DPP tersebut. Ya, makanya hasilnya dapatlah 1,1% untuk jasa-jasa yang dikenakan PPN-nya untuk pengiriman paket pos, penerbangan, ya, untuk jasa perjalanan wisata, terus tiket pesawat pun sama, kena PPN yang sering kita beli itu adalah 1,1%. Ya, jasa pengurusan transportasi, freight forwarding, ya, terus jasa pemasaran dengan media voucher. Ya, kalau semua ditagih berdasarkan nilai yang tertagih di invoice. Ya, kalau misalnya voucher untuk jasa ini berdasarkan harga jual vouchernya, ya, DPP. Oke, lanjut, Mbak. Yang kelima, nah, kalau kelima, jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan kegiatan keagamaan, ya, atau ibadah. Jika paket perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain, maka sebenarnya sama, harus dirincinya tuh 1,1%. Ya, kalau tidak dirinci, globalnya aja setengahnya, ya, 50%-nya 0,55%. Oke, lanjut. Hmm. Nah, ini jika tarif nanti per 1 Januari 2025 menjadi 12%, maka yang tadinya ya, nanti per 1 Januari 2027, yang tadinya 1,1% jadi 1,2% untuk jasa pos. Ya, untuk jasa pos, paket perjalanan wisata, transportasi freight forwarding, ya, voucher, penyelenggaraan layanan transaksi lainnya, terus tempat ibadah, ya, dan tempat ibadah yang dirinci dan tidak dirinci. Mereka itu akhir nanti yang tadinya 1,1% naik menjadi 1,2%, ya, per 2025. Dan diharapkan perusahaan-perusahaan siap-siap untuk menghitung HPPP-nya per 1 Januari 2025 adalah 12%. Oke, lanjut. Nah, untuk BKP ekspor per 7/PJ 2021, silakan, Mbak. BKP ekspor sesuai dengan PER yaitu terdiri dari rotan, ya, rotan, kayu, kelapa sawit, pasir, ya. Untuk rotan komoditas besarannya pajak ekspornya 15%, ya. Kayu 15%, ya, sama. Kelapa sawit, ya, kalau pajak ekspornya 1%, ya. Kalau komoditasnya kelapa sawitnya diproduk sendiri, ya, dari tanda buahnya segar dan bijinya intinya dikenakan, ya.
Terus kalau pasir itu 15%, ya. Jadi rotan, kayu, pasir 15%. Kalau sawit ada dua, ya, ada dua. Kalau CPO-nya diekspornya ke pasar internasional 1%. Sedangkan kalau komoditas kelapa sawit sendiri, yang tanda buahnya itu segar, ada biji intinya itu 3%. Lanjut, Mbak. Untuk JKP ekspor per 32 PJ 2019 terdiri dari jasa maklun, ya. Jasa maklun ini jasa yang dipergunakan oleh badan usaha atau perusahaan yang menghasilkan jenis barang yang dipesan khusus, ya. Jasa maklun terdiri dari 5 kriteria. Pemesanan jasa yang berasal, ya. Jadi statusnya wajib pajaknya adalah luar negeri. Terus pemesanan yang menyediakan spesifikasi barang yang pesanannya dibuat secara detail. Terus bahan yang dipergunakan dalam pembuatan pesanan tersebut merupakan barang setengah jadi maupun barang perlengkapan yang sudah diproses sebagai BKP, dan barang yang dihasilkan tersebut dimiliki oleh pihak pemesan JKP atau klien yang menggunakan jasa maklum. Barang yang sudah selesai prosesnya dikirim ke pemesan yang berada di luar pabean. Ya, jadi intinya barang jasa yang dihasilkan oleh yang kita pakai, ya, baik bahan jasa di luar daerah pabean, ya. Namun pemerintah juga telah memberikan kebijakan yang tidak memasukkan barang hasil jasa maklum tersebut yang diekspor sebagai ekspor BKN, ya, dalam laporan PN dan tidak dikenakan pajak ekspor. Jadi pajaknya 0%, ya, karena tidak dimasukkan. Oke, untuk jasa perawatan dan perbaikan, objek pajak ekspor lainnya adalah jasa perawatan dan perbaikan yang terdiri dari jasa barang bergerak, atas barang bergerak yang dipergunakan di luar daerah pabean Republik Indonesia, dan jasa barang tidak bergerak yang dipergunakan di luar wilayah Republik Indonesia. Terus untuk jasa konstruksi, ya, jasa konstruksi, perencanaan, jasa pengerjaan, sampai dengan jasa pengawasan dan pengerjaan, termasuk pada jenis jasa konstruksi yang dikenakan pajak ekspor. Batasan dalam konstruksi, jasa konstruksi tersebut terdiri dari dua hal, yaitu pertama jasa atas barang bergeraknya yang dipergunakan dalam wilayah pabean RI, sedangkan yang kedua adalah jasa bergerak yang dipergunakan di luar wilayah kepabean RI, ya. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekspor tidak ekspor jasa kena pajak atau JKP wajib melaporkan pemberitahuan ekspor JKP-nya yang dilengkapi dengan invoice beserta faktur pajaknya, sehingga pemerintah bisa mengenakan pajak ekspor atas JKP tersebut dalam bentuk PPN, ya. PPN. Oke, lanjut. Contoh perhitungan PPN-nya. Oke. Nah, ini contoh perhitungan PPN terhadap DPP dari harga jual, ya, yang tadi di awal sama. PKP menjual barang BKP seharga 10 juta, maka PPN yang terutang adalah DPP 11% dikali 10 juta, ya. Berarti 1.100.000. PPN sebesar 1.100.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA. Nah, untuk contoh perhitungan PPN terhadap DPP penggantian, ya, PKB, PKPB melakukan penyerahan jasa JKP dengan memperoleh penggantian 15 juta. Nah, maka PPN yang terutang adalah 11% dikali 15 juta, yaitu 1.650.000. Jadi PK, pajak keluarannya oleh PKB, PKPB adalah PPN-nya 1.650.000. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini untuk perhitungan PPN DPP nilai import. Kalau import, ya, ada imported karena ada biaya importednya, ya. Imported C misalnya mengimpor barang BKP
dari luar pabean dengan nilai adalah 20 juta. Ya, PPDJP Bea Cukai, ya, Direktur Bea Cukai adalah 11% dikali 20 juta, yaitu 2.200.000. PPN-nya 2.200.000 adalah pajak masukan yang dibayar oleh imported chain. Ya. Pajak masukannya buat siapa? Ya, buat perusahaan imported tersebut. Ya, tapi kalau ada perusahaan lain yang menggunakan nama perusahaannya, jadi import itu hanya sebagai jasanya aja, itu biasa PPN masukannya bisa dikreditkan oleh perusahaan tersebut. Ya. Contoh perhitungan PPN terhadap DPP nilai ekspor, ya PKPD melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor 25 juta, maka PPN yang terutang adalah ya tarif 0% kali 25 juta. Jadi otomatis PPN-nya adalah 0. Ya. Jadi pajak keluaran yang dibayar oleh PK adalah 0. 0 rupiah. Oke, lanjut. Oke, contoh perhitungan PPN terhadap DPP nilai lain. Contohnya ya DPP dasar pengenaan pajak nilai lain dari pengurusan transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih. Ya. Nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang nantinya ditagihkan pada pengguna jasa perusahaan transportasi lain. Ya, maka dari itu tarif efektif PPN-nya jasa untuk transportasi tadi adalah 1,1%. Ya, makanya 1,1% dikalikan berapa? Dikali besarnya biaya pengiriman. Ya, biaya pengirimannya itu ke Papua dan bagaimana ada 5 juta. Berarti 55.000. Ya. Kalau untuk jasa pengiriman, ingat tarifnya bukan 11% tapi 1,1%. Ya. Jadi dengan demikian kalau uang yang harus dibayar PTB kepada PTA ketika mau bayar pengiriman paketnya, biaya 5 juta plus PPN 1,1% tersebut. Ya, 5.055.000. Oke, lanjut. Nah, contoh perhitungan PPN kurang bayar atau nihil. Lanjut. Nah, untuk kurang bayar, ya PTA contohnya pada Agustus 2022 melakukan penyerahan BKP dalam hal ini penjualan produk software ya sebanyak 4.000 aplikasi dengan harga per aplikasi adalah 50 juta. Ya. Kemudian PTA melakukan pembelian barang kena pajak berupa komputer perusahaan sebesar 125 miliar. Ya. Dari B, PT BMB, sehingga PTA harus membayar PPN yang dipungut PTB adalah PPN terutangnya PTA melakukan kegiatan penyerahan barang. Ya, maka terhitung pajak satu aplikasi 50 juta. Kalau ada 4.000 aplikasi berarti PTA harus membuat besar ya 4.000 dikali 50 juta pajak keluar jumlah penjualannya adalah 200 miliar. Nah, PPN-nya berarti 11% dikali 200 miliar, berarti 22 miliar. Nah, sedangkan pajak masukannya yang dia beli barang dari PTB adalah sebesar 125 miliar. Ya, 120 yang dia besar pembeliannya adalah 25 miliar, berarti PM-nya, pajak masukannya 125 miliar dikali 11%, yaitu 13.750 miliar. Berapa pajak yang harus dibayar, terutama PK-nya adalah 22 miliar. Ya, pajak keluarannya 22 miliar. Sedangkan PM yang dia punya hanya 13.750 ya, 13 miliar 750 juta. Berarti dikurang saja 2 miliar dikurang 13 miliar 750 juta. Berarti PPN kurang bayarnya adalah 7 miliar 500 juta. 7,5 miliar PPN kurang bayarnya. Oke, lanjut Mbak.
Nah, untuk PPN SPT lebih bayar, ya, soalnya hampir sama, cuma di sini dia menjual ya penjualan sebanyak 1.000 aplikasi, di mana adalah 50 juta, ya. Terus dia beli perabot barang kena pajak berupa komputer canggih untuk perusahaan adalah 55 miliar dari PT Triple C. Ya, sehingga Triple A harus membayar PPN yang dipungut Triple C adalah PK-nya, pajak keluaran dia yang dia jual untuk aplikasi 1.000 dikali 50 juta. Berarti 55 total penjualannya adalah 10 miliar. Ya, PPN-nya 50 miliar dikali 11% adalah 5,5 miliar. Ya. Sedangkan pajak masukan yang dia beli dari Triple C adalah 5 sebesar 55 miliar dikali 11%, yaitu 5 dihasilkan 5 miliar 6 miliar 6 miliar 50 juta. Ya. Jadi besarnya PPh-nya PK kurang PM, PK-nya adalah 5,5 miliar dikurang 6,6 miliar 50 juta. Terdapat selisih besar di pajak masukannya, yaitu kelebihan bayar 550 juta. Oke, PPN lebih bayarnya seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, untuk PPN nihil, ya, contohnya seperti ini. Pada Oktober 2022 melakukan penyerahan BKP penjualan software keuangan sebanyak 500 aplikasi dengan harga per aplikasi adalah 50 juta, ya. Terus dia beli barang operasional 20 miliar, ya. Oktober 2022 dia jual barang 500 aplikasi dikali 50 juta berarti 25 miliar. Dikali 11% untuk PPN-nya berarti untuk pajak keluaran 2,2 miliar 750 juta. Ya. Untuk pajak masukan dia beli sebesar 20 miliar dikali 11%. Berarti PPN-nya 2,2 miliar, ya. PPN terhutang, ya, PPN terhutangnya berarti PK kurang PM 2,750 miliar dikurang 2,2 miliar. Berarti PPN-nya membayar 550 juta. Oke, lanjut, Mbak. Nah, oke. Nah, mengkreditkan PPN lebih bayar pada periode selanjutnya itu bisa dengan restitusi, ya, bisa juga dengan kompensasi. Kalau dengan restitusi, resikonya kita pasti akan diperiksa. Tapi kalau dengan kompensasi kepada masa pajak berikut, mengurangi jumlah PPN yang akan kita dibayarkan, ya. Jadi tidak ada pemeriksaan karena kelebihan tersebut langsung dikompensasikan kepada besarnya jumlah terutang PPN kita masa pajak kita. Ah, mohon maaf, Bapak Ibu, sepertinya Bu suaranya terputus. Mohon untuk ditunggu sebentar. Riz, oke. Mohon untuk ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Saya izin untuk off kamera untuk menghubungi Bu Riz. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu.
Oke, Mbak Vira, suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Ya, terus. Nah, terus. Baik, lanjut. Sudah Ya. dilanjutkan. Slide-nya masih yang ini ya, Bu, ya? Oke, baik. Ditunggu sebentar. Bu Uis sepertinya terkendala dalam sinyal kembali. Bapak Ibu kami ingatkan sekali lagi untuk pelatihan hari ini sampai jam 3 sore. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau case di dalam perusahaannya, boleh nanti ditanyakan dengan Bu Bais agar bisa dibantu untuk dijawab atau berdiskusi bersama. Seperti itu. Bu Is, bagaimana? Sudah oke, Bu, untuk kamera dan suaranya? Ya, ya gimana Mbak? Sudah? Anu, Sudah. ada. Sudah terdengar untuk pelatihannya bisa dilanjutkan kembali. Tadi slide-nya masih di sini ya, Bu ya? Eh, kita tunggu. Masih ada berapa slide lagi untuk PPN? Saya masih bisa PPN. ke PPNBM nggak? Masih banyak. Sebentar. Oh, ini formulir ya? Udah selesai ya? Iya, ini udah. Bentar, Ibu, saya cek dulu. Udah 90 itu yang terakhir. Iya, sebentar. Ya. Iya, ini udah terakhir, udah 9. Ah, oke. Oke, baik, Mau kita dilanjut pindah. ke materi PPNBM atau mau diskusi dulu? Ya, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin bertanya dulu untuk materi PPN ya? Atau ada yang ingin berdiskusi, silakan. Pak Muridwan mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Is, Bu, terkait masalah di perusahaan tentang PPN atau bagaimana? Boleh, nanti kita sambil diskusi. Belum ada Mbak. Belum ada, oke baik Pak. Pak Sidi, Mbak Dinda mungkin, Bu Lucy, Belum ada, Mbak. belum ada. Baik, kita langsung lanjut ke materi ke PPN BMAB ya, Bu ya. Bu Is. Oke, tunggu sebentar, saya izin cek dulu. Baik, enggak ya? Ayo Mbak, suaranya bisa nggak? Aduh, saya benar-benar. Sudah terdengar Ibu. Saya izin untuk share screen kembali ya, Bu ya, untuk PPN BMAB-nya. Baik, baik, baik. Oke. Bagaimana Bu, sudah terlihat? Sudah. Suara saya oke, bisa masuk ya? Sudah terdengar jelas Bu. Oke. Baik, kita lanjut PPN, PPNBM. Saya paham kenapa tidak banyak pertanyaan Mbak Vira ya, karena memang kalau PPN itu kan nanti yang menghitung adalah pihak pemungut ya. Andai kita juga sebagai pihak pemungut juga sebenarnya kita harus tahu gitu ya, walaupun nanti di aplikasi sudah ada rate-nya yang disediakan oleh pihak DJP. Oke, kita lanjut Iya, betul. untuk Oke. PPNBM. Silakan. Ya, ini dasar hukumnya ya, dimulai dari tahun 2003, Cap 229 ya, Peraturan Pelaksana PJ tentang tata cara penetapan dan penatausahaan pembebanan serta pengembalian PPNBM. Terus ada PMK 62 dan PMK 11 2010 tentang
BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dan PMK ada PMK 206, PMK 10 2015 tentang kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Terus ada KMK 569, garis miring KMK 04 2000 JO, KMK 460, garis miring KMK 03 2001, dan dan JO KMK 142 garis miring KMK 03 2002, JO KMK 255 PMK 03 garis 2003, dan terakhir PP belum P41 tahun 2013 tentang BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Inilah dasar hukum dari PPNBM. Oke, next, Mbak. Nah, objek pajak PPNBM, barang yang tergolong mewah, yang dihasilkan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Terdiri dari merakit, ya, memasak, ya, mencampur serta mempersatukan dua atau lebih unsur zat untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain, ya, dengan mengemas dan membotolkan objek PPNBM seperti itu. Jadi kategori PPNBM itu tidak hanya pada kendaraan saja, ya, tapi bisa juga pada perhiasan, ya, yang tergolong mewah. Oke, kita lanjut. Intinya sama dengan ya, intinya ada BM aja yang mewah. Ya, PPNBM ini On maaf Bu Is, dikenakan suaranya saja pada sepertinya saat terputus-putus kembali. Oke, mohon ditunggu. sebentar. Baik, halo, Ya, sini sudah suara oke, saya bisa? sudah Oke, terdengar. oke. Karakteristik pengenaan PPNBM, ya, hanya satu kali saja pada saat kita membeli barang tersebut. Terus pajak masukan hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPNBM. Jadi PPNBM tidak bisa dikreditkan. Ya. Terus PPNBM ditambahkan dalam harga BKP yang bersangkutan. Ya. Terus PKP mengekspor BKP yang tergolong mewah, PKP ini dapat meminta kembali PPNBM-nya. Terus PPNBM atas import BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor. Ya, PPNBM import barang mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor. Jadi intinya ketika ada import PPNBM, kita tidak peduli misalnya dari mobil Ferrari yang mengimpor atau siapa, tetap dikenakan PPNBM atas barang yang kita beli tersebut. Nah, PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenainya PPNBM. Ya, ini 7 karakteristik pengenaan PPNBM. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini BKP yang tergolong mewah sesuai dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Ya, namanya mewah berarti tidak ada bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ya, berarti masyarakat kalangan kelas atas, ya, yang mempunyai terus barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Jadi para pejabat, ya, pokoknya yang punya penghasilan nya mungkin di atas 1 miliar 1 bulan, ya. Terus barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, ya, statusnya itu dia misalnya artis, ya, atau pengusaha, direktur seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, tujuan pengenaan PPNBM, ya, tujuannya
untuk keseimbangan pembebanan pajak antara konsumsi yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan tinggi. Jadi semua pemerataan pajaknya sama kena PPN. Ya, di mana kalau misalnya penghasilan rendah dikenakan PPN ya. Kalau yang penghasilan lebih tinggi, dia membeli barang mewah, kenanya udah kena PPN plus kena PPN BM. Yang berikutnya, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Ya, tujuan pengendalian. Jadi, adanya konsumsi barang yang barang kena pajak yang tergolong mewah harus dikenakan PPN BM tersebut. Nah, terus perlu ada perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Jadi, dengan adanya pengenaan PPN BM tersebut, hasil dari yang didapatkan itu bisa melindungi produsen kecil ya, yang dikenakan juga PPN yang tidak mampu membayar PPN. Maksudnya begini, subsidi silang. Ketika UMKM ya, tidak akan seharusnya UMKM pun terkena PPN ketika dia menjual produknya. Tapi karena adanya PPN BM oleh pemerintah disubsidi silang, hal tersebut digunakan untuk pemerataan kepada produsen kecil atau tradisional PPN-nya. Oke, dan untuk juga meningkatkan mengamankan penerimaan negara. Seperti itu tujuan dari pengenaan PPNBM. Lanjut, Mbak. Nah, ini tarifnya paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Ya, tarif PPNBM yang tergolong mewah dibagi menjadi dua untuk kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Ya, untuk ekspor BKP yang tergolong mewah dengan tarif 0%. Ya, jadi tarif untuk PPNBM ada dua untuk kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Tapi untuk ekspor, BKP yang tergolong mewah hanya 0%, berarti tidak kena PPN. Oke, lanjut, Mbak. Nah, mekanismenya, contohnya ya, DPP misalnya 4 juta, misal ya, 4 juta, PPN-nya 11%, ya, terus PPNBM-nya 30%. Berarti jumlah PPN yang harus dibayar sebesar 1 juta plus PPNBM. Plus DPP totalnya adalah 5.604. Ya, jumlah pajak yang harus dibayar sejumlah 1.640.000. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini mekanisme perhitungan. Contohnya dari pabrikan, harga jualnya PPN-nya 11%, PPNBM-nya 30%. Ya, harga ditagih dari distributor, harga jualnya 4 juta, yang tadi PPN-nya 11%, PPNBM-nya 30%. Jadi totalnya dari yang untuk ke distributor tagihannya 5.640.000. Ada nilai tambah dari distributor sebelum dia ke retail sebesar 280.000. Ya, yang tadi yang ditagihkan harga jual dari distributor ya plus pabrikan plus PPNBM dan nilai tambah adalah 5.400 oke. 5 juta totalnya 5.480. Harga jual distributor ya. Harga jual pabrikan ditambah PPN ditambah yang dipungut oleh pabrikan ditambah nilai distributor ya. Jadi harga jualnya 56 5480. Oke. Jadi bukan PPN ya, jadi harga jual 4 juta ditambah PPNBM-nya 1.200.000 ya, ditambah nilai tambahnya. Nah, itu adalah harga jual dari distributor. Jadi tidak pada saat di distributor PPN 11%-nya tidak dihitung. Karena apa? Itu merupakan kredit masukan, pajak masukannya. Ya, yang dihitung untuk dia buat PK-nya adalah PPN 11% dari harga jual distributornya. Itu yang tadi harga jual ditambah
PPNBM ditambah nilai tambah. Ya, itu DPP-nya untuk distributor menjual kepada pedagang eceran. Seperti itu. PPN 11% dari 5.480 dikali 11% yaitu 602.800. Ya, jadi harga yang ditagih kepada pedagang pengecer adalah 6.082.800. Oke. Di pengecer ya. Nah, pengecer ada nilai tambah 274.000. Berapa harga jual pengecer kepada nanti konsumen? Harga jual di distributor, ya, harga jual di distributor ditambah nilai tambah, ya, ditambah nilai tambah dari pedagang ecer. Jadi harga jual di distributor berapa? 5.480.000 ditambah nilai tambahnya dari pengecer yaitu 274.000. Nah, itu adalah DPP untuk menghitung PPN 11%-nya. Ya, totalnya jumlahnya 5.754.000 dikali 11%. Maka didapat 632.940. Nah, yang ditagih ke konsumen jumlahnya 6.386.940. Ya, itu yang ditagih ke konsumen. Nah, mekanisme PPNBM tidak sama dengan PPN, ya, karena PPNBM tidak mengenal kredit pajak, ya. Artinya PPNBM yang dibayar akan menjadi unsur harga barang pada tingkat berikutnya yang mana akan menjadi dasar pengenaan pajak pada PPN, ya, bagi PPN. Nah, PPNBM dipungut hanya sekali oleh pabrik, ya. Pada jalur selanjutnya PPNBM merupakan menjadi unsur harga pokoknya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini untuk kasus impor, tadi kan lokal, kalau impor contohnya seperti ini. Ya. Impor, nilai importnya adalah 4 juta, PPN-nya 11%, PPNBM-nya 30%. Sama, harga yang ditagih di distributor 5.640. Ya, untuk luar negeri. Dan di dalam negeri, dijual kepada distributor, nilai tambahnya 280. Ya. Sama harga jualnya pun seperti mekanismenya sama. Ya, intinya pada dasarnya sama dengan impor, distributor penagihannya harga jual distributor yang sama, harga jual plus nilai tambah. Ya. Terus nanti dikalikan 11% DPP-nya, ya, dapatlah harga tagih ke pedagang pengecer. Ya. Nanti di pedagang pengecer ada nilai tambah lagi 274. Ya. Nah, nilai tambah tersebut akan ditambahkan kepada harga jual dari distributor. Ya. Itu untuk DPP menghitung 11%-nya. Berapa? Nah, setelah dapat PPN-nya, nah, itulah total akhir harga yang ditagih kepada konsumen. Ya. Dalam hal unsur produksi, pengenaan PPNBM pada seluruh PPNBM akan menjadi unsur pokok, ya, yang mana merupakan bagian dari dasar pengenaan PPN dan PPNBM seperti itu. Ya, intinya sama untuk kasus import, ya, cuma nanti kalau ada nilai import ada asuransinya dimasukkan juga. Oke, lanjut. Ini contoh penghitungan PPNBM pabrikan mobil, ya, pabrik mobil yang membeli aksesoris berupa AC 3 juta plus PPN 300.000 dan PPNBM 600.000 serta membeli TV seharga 5 juta plus PPN 500.000 dan PPNBM-nya 1 juta, kemudian dipasang semuanya di mobil seharga 400 juta. Ya, penghitungan PPN dan PPNBM-nya adalah harga mobil tanpa aksesoris 400 juta, harga AC masukkan 3 juta, PPNBM-nya dari AC 600.000, masukkan harga TV 5 juta, PPNBM-nya 1 juta. Ya, sehingga didapat untuk DPP harga mobil plus aksesoris adalah 409.600.000. Ya, PPN 11%-nya 45 juta 56.000 dan PPNBM-nya 30% yaitu 122.880.000. Sehingga harga mobil yang harus dibayar pembeli adalah 577.536. 557.536.000. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini kendaraan bermotor yang dikenakan tarif 10%, ya, yaitu kendaraan bermotor yang memuat 15 orang, termasuk pengemudi. Ya,
Contohnya tuh mobil-mobil travel ya, yang hiace yang gaya detas ya, itu rata-rata kan muat sampai 15 orang. Nah, itu termasuk kendaraan bermotor eh, barang mewah yang dikenakan tarif 10%. Ya. Terus motor motor yang semi diesel untuk semua kapasitas silinder ya. Terus untuk kendaraan bermotor yang kalau kurang dari 10 orang itu station wagon ya, seperti sedan. Sedan ya diesel contohnya kayak kalau station wagon itu kayak Fortuner ya, Fortuner itu masuk sebenarnya station wagon ya, cuma mewah karena harganya sudah di atas. Fortuner itu sekitar 500, hampir 1 miliar ya, kurang lebih sekitar 700 juta. Ya, dan punya kapasitas silindernya itu sampai 1.500 cc. Kalau apa? Kalau Avanza kan hanya 1.000 cc. Ini dia semi diesel atau ininya, tapi cc-nya di atas atau sampai dengan 1.500 cc. Seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Oke, untuk kalau yang 20% tarif PPNBM-nya terdiri dari mobil yang kurang dari 10 orang, station wagon juga, tapi silindernya itu rentang 1.500 cc sampai 2.500 cc. Ya, itu tarifnya 20%. Dan kendaraan bermotor yang dengan kabin gada atau double cabin dengan bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup dengan penumpang lebih dari 3 orang, termasuk pengemudi dengan bahan bakarnya situs api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem 1 gardan penggerak, 4,2 atau 2 gardan penggerak, dan semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Ya, jadi jatuhnya macam kayak kontainer ya atau truk ya, seperti itu kurang lebih. Oke, lanjut Mbak. Nah, kendaraan yang dikenakan tarif 30% tergolong mewah adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, terus kendaraan mobil sedan atau station wagon yang kapasitasnya sampai dengan 1.500 cc, dan kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan bahan bakar situ diesel dengan sistem 2 gardan atau penggeraknya 4,4 dengan kapasitas silinder hanya sampai 1.500 cc untuk yang 30%. Oke, lanjut Mbak. Nah, untuk yang 40%, ya 40% kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi. Kendaraan bermotor tersebut selain sedan atau station dengan bahan bakarnya tetap situs api, cuma bedanya 1 gardan penggerak atau 4x2, bukan 4x4 ya, dengan kapasitas isi silinder antara 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc. Ya, ini silindernya. Terus untuk kendaraan bermotor dengan bahan bakar situs api berupa sedan atau station wagon, dan selain sedan atau station wagon dengan 2 gardan penggerak 4,4 dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 sampai dengan 3.000 cc. Ya. Oke. Terus kendaraan bermotor dengan bahan bakar nyala kompresi juga, bentuknya berupa station wagon, dan selain station wagon atau sedan dengan sistem 2 gardan 4x4 dan sisi silindernya 1.500 sampai 2.500 cc. Oke, lanjut. Untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif PPNBM 50% dan 60% adalah kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, ya, semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf, jadi mobil golf, ya. Jadi kelompok untuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 50% adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf, ya. Terus untuk BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM dengan tarif 60% adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc sampai 500 cc. Ya.
Moge ya, motor-motor gede itu Harley semua itu kena tarif 60%. Terus kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu untuk di pantai. Oke, lanjut Mbak. Untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif 125%, ya PPNBM-nya, kendaraan yang mengangkut kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, dengan bahan bakar situs api berupa sedan atau station wagon, dan selain sedan atau station wagon dengan satu penggerak garda, ya 4x2, dengan sistem 2 garda 4x4 dengan kapasitas isi lebih dari 3000 cc. Ya, kalau 125%. Jadi kendaraannya tuh lebih dari 3.000 cc. Oke. Dan kendaraan bermotor dengan pengangkut kurang dari 10 orang, ya, sedan atau station wagon, dan selain itu dengan penggeraknya satu atau dua dengan isi kapasitas lebih dari 2.500. Ya, intinya ada yang dari 2.500 dan lebih dari 3.000 cc kena tarif 125%. Oke, Mbak. Kendaraan selanjutnya kendaraan beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc, trailer, semi trailer tipe karavan untuk perumahan atau kemah itu kena PPNBM-nya 125%. Oke, lanjut. Suara saya masih terdengar jelas nggak, Mbak Vira? Agak-agak terputus sedikit, boys. Sedikit ya, bentar ya. And terus Stabilin dulu, lagi nggak stabil soalnya. tapi ini sudah mulai lancar sih, sudah terdengar. Boleh, oke. Oke, untuk DPP PPNBM untuk kendaraan bermotor sesuai dengan PMK 64 garis miring PMK 011 garis miring 2014, 75% ya DPP menggunakan teknologi advanced diesel atau petrol engine, dual petrol gas engine, converter ya, default engine ya, hybrid engine, pokoknya CNG, LGV, dedicated ya, konsumsi bahan bakarnya dimulai dari 20 km per kilometernya sampai 28 km per liternya ya. Terus untuk yang 50% DPP-nya untuk PPNBM kendaraan motor menggunakan teknologi advanced diesel, petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG atau LGV, dedicated engine, ya, di mana konsumsi bahan bakarnya lebih dari 28 km per liter, ya. Nah, kalau yang 0% untuk kendaraan bermotor yang kena DPP PPNBM-nya 0%, untuk kendaraan bermotor yang program mobil hemat energi dan harga terjangkau selain sedan atau station wagon. Ya, motor bakar lidernya 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar paling banyak 20 km per liter. Ya, untuk motor nyala kompresi atau diesel, silindernya 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter. Seperti itu untuk DPP PPN-nya. Oke, lanjut Mbak. Eh, ya, tes. Belumnya Mbak, terus. Ya, Ini ya, next. boys ya. Ya, ya, dan kelewatan. Nextnya, tuh. Nah, ini sesuai PMK, bukan? Ya, up. Nah, ini sama kayak tadi ya, tarif-tarifnya sudah dijelaskan, pokok ketentuannya tuh
Nah, ini pokok ketentuan. Untuk komponen lokal, purchase 70%, ya. 100% DTP-nya masa pajak, ya. Eh, Maret sampai Mei 2021, 50% DTP masa pajak Juni sampai Agustus 2021, dan 25% DTP masa pajak September sampai Desember 2021. Pembuatan laporan realisasi DPT oleh PKP. Jadi DPT itu ditanggung pemerintah pajaknya, ya. Pada saat kapan? Ini pada saat terjadi COVID, ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kendaraan bermotor yang tidak dikenakan PPNBM, kendaraan CKD, ya, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 250 cc, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang dan tidak termasuk pengemudi, ya, atau lebih termasuk pengemudi, ya, dan masuk pengemudi. Oke, kita lanjut. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM adalah kendaraan yang dipergunakan untuk kepentingan umum, ya, pada dasarnya seperti mobil ambulan, mobil angkut jenazah, ya, itu tidak dikenakan PPNBM. Jadi ketika membeli mobil ambulan itu nggak kena PPNBM, ya. Terus sama mobil jenazah, kendaraan-kendaraan tahanan kan PPNBM-nya sudah ditanggung sama pemerintah dan tidak dikenakan, di mana semua, ya, mobil, semua kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan untuk pemerintah, ya, baik TNI, Polri, ya, kendaraan bersifat kepemerintahan biasanya tidak dikenakan PPNBM. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini selain kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 20%, ya, rata-rata kelompok rumah mewah, ya, apartemen, kondominium, ya, yang dimana harga jualnya lebih dari 20 miliar, ya. Lebih dari 20 miliar itu kena tarif sebesar PPNBM-nya 20%, ya. Kalau untuk rumah dan townhouse, ya, untuk rumah dan townhouse yang harga jualnya lebih dari 20 miliar itu kena 20%. Untuk apartemen, harga jualnya 10 miliar atau lebih. Seperti itu. Kena tarif PPNBM 20% untuk selain yang kendaraan bermotor. Oke, lanjut, Mbak. Nah, kalau untuk tadi rumah, ya, apartemen atau kondominium, dan selain yang kendaraan bermotor adalah balon udara. Balon udara kena tarif PPNBM-nya 40%. Ya, di sini balon udara yang dapat dikemudikan dan atau pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, ya. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Jadi kalau untuk keperluan negara, peluru senjata api ya, itu tidak dikenakan PPNBM. Tapi kalau kita punya senjata api sendiri, terus kita beli pelurunya, itu kena PPNBM 40%. Oke, lanjut, Mbak. Next. Terus, Oke, next. ini Udah habis kah slide-nya? oh, ya. Nah ini ya, Beh. Ya, sudah habis? Hmm, masih ada, Bu. Udah? Sampai Oke. pesawat. Nah, ini Masih oke ada. pesawat ini ya. Eh, Ini masuk pesawat ke tadi kapal. Oh, ke ini pesawat sudah dulu, ya? Mbak. Pesawat dulu. Kita ke pesawat dulu, belum. Oke. Ya. Oke, tarif yang 50% tadi. Untuk pesawat kena DP-nya 50%, ya.
pesawat udara, helikopter, jet ya, kecuali untuk keperluan negara itu tidak kena PPNBM, tapi kalau kita beli sendiri seperti Raffi Ahmad atau yang lain artis lain yang menggunakan pembelian pesawat udara, helikopter atau pesawat jet itu kena PPNBM 50%. Begitupun dengan senjata api ya. Senjata apinya bentuknya senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api yang semacam itu ya itu dikenakan PPNBM 50%. Kecuali semuanya untuk kepentingan negara, tidak dikenakan PPNBM. Kita lanjut. Oke. Nah, untuk kendaraan bermotor dengan tarif 75%, ya, yaitu terdiri dari kelompok kapal pesiar, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, yaitu kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu, terutama dirancang untuk pengangkutan orang, ya, kapal feri dari semua jenisnya, ya, kecuali untuk bersifat umum atau pemerintah. Untuk itu tidak kena PPNBM. Oke, masih ada lagi, Mbak Fira? Untuk saya itu sudah habis, Bu, Habis? untuk Oke. Kita bahas tentang soal ya. ya Soal betul. sudah di-sharing? Untuk soalnya sebelum saya share dulu ke grup Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Oke, baik. Untuk soal studi kasusnya sudah saya share melalui grup WhatsApp. Bapak Ibu silakan dicek di grup WhatsApp dan di-download karena kita akan bahas secara bersama-sama di sini. Baik, Ibu Wis, untuk soal studi kasusnya sudah saya share. Saya izin untuk share Ya, screen untuk soalnya ya. Nanti kita akan baik. secara bersama-sama. Seperti itu ya, Bu ya. Baik. Ini sudah terlihat, Bu? Sudah kecil ya, nggak apa-apa. Suara saya putus-putus ya? Iya, betul. Suaranya agak putus-putus, Bu Wis. Tunggu sebentar saya. Oke. Oke, ini sudah terlihat. Baik, Bu Wis. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar sampai Bu Wis kembali ke dalam ruang meeting. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah mendownload? Untuk soalnya sudah saya share melalui grup WhatsApp. Terima kasih.
Oke. Suara saya ada? Ada Bu. Atau yang mau Putus-putus disi nggak ya? Ya? tadi ada putus-putus Bu. Ini Nggak untuk putus-putus ya? soal pengisian SPT-nya apa mau langsung saja Bu berikut dengan Eh, jawaban sambil bisa dibahas atau kosong seperti ini? di analisis transaksi J ya. Kalau untuk pengisian SPT-nya nanti kalau ada waktu nggak apa-apa. Ya. Oke Apa yang baik. mau dijawab semuanya? Eh, Tergantung Luis. Kalau mau dijawab semuanya nggak ada tugas gitu ya. Oke. Oke, Eh, analisis dulu aja seperti kata Luis. oke. Baik. Coba diperbesar, Mbak. Ya. Sudah terlihat? Masih belum terlihat Bu? Baik. Eh, Suara saya putus-putus nggak ya? Tuh. Nggak, Mbak? Sudah lumayan tidak Bu? Sudah. Lumayan tidak ya. Baik, saya jelaskan dulu untuk metode pengisiannya ya. Sebelum diisi, eh, rekan-rekan harus tahu dulu form-form apa. Takutnya nanti salah masuk form ya, pengisian. Form 1111 adalah merupakan SPT induk. Tolong di shot Mbak, diklik form 1111-nya. Nah, ini merupakan SPT induk. Ya, SPT induk yang nanti isi-isi tersebut adalah pemindahan dari form-form berikutnya, pengikutnya seperti form 1111 AB. Klik Mbak, adalah form 1111 AB, 1111 AB. Sebelahnya, ya ini adalah lembar kedua dari form 1111. Ya, di sini akan menjelaskan berapa banyaknya ya untuk pembelian, untuk penjualan serta import ya. Kalau di form 1111 yang induk di depan, silakan Mbak balik lagi. Ya, di bawahnya ya, tolong ke bawah ada form pengisian nanti kalau diminta menghitung PPN kegiatan membangun sendiri. Ya, kegiatan membangun sendiri. Nah, ini PPN terutama atas kegiatan membangun sendiri. Ya, di sini juga ada form pajak yang gagal operasi dan pajak penjualan barang mewah. Ya, pajak penjualan barang mewah. Seperti itu. Ini kelengkapan SPT semuanya. Ya. Terus untuk form berikutnya yang 1111A1 ya, 1111A1 adalah form untuk pengisian penjualan barang ekspor ya, penjualan barang ekspor baik BKP, JKP ya, baik BKP berwujud, BKP tidak berwujud ataupun JKP. Kalau ingat aja 1111A1 of ekspor ya. Bapak Ibu ingat kalau itu berarti kalau kita kita jual barang baik berwujud maupun tidak berwujud, dan JKP untuk ekspor berarti diisinya di form 1111A1 ya, seperti itu. Untuk form 1111A2, klik Mbak, barang berwujud atau tidak berwujud ya, untuk lokal ya, dalam negeri dengan faktur pajak ya. Jadi kita jual barang ya, kita mengeluarkan pajak keluaran untuk penjualan dalam negeri ya, atau lokal yang menggunakan faktur pajak seperti itu. Nah, kalau digunggung jangan masuk ke sini ya. Kalau yang digunggung jangan masuk ke sini. Yang masuk ke sini yang dengan menggunakan faktur pajak, yang nomor pajaknya diberikan langsung dari DJP ya. Oke. Jadi kalau ingat aja kalau 1111A, huruf A itu khusus untuk penjualan. A1 ekspor, A2 lokal.
ya, A1 ekspor, A2 lokal. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke form 1111B1. Seperti halnya A1 adalah ekspor. Nah, kalau B1 berarti kita adalah beli barang. Beli barangnya kalau A dengan jual barang kita ekspor, kalau beli barang berarti kita import. Ya, jadi B1 itu pembelian barang, import ya, baik BKP berwujud maupun tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean Indonesia ya. Nah, ini masuk B1 untuk pembelian impor. Kalau B2, klik Mbak. B2, 11 B2 khusus pembelian lokal ya dalam negeri. Jadi semua pembelian yang kita dapatkan faktur pajaknya, pajak masukannya bisa dikreditkan. Itu masuk kepada 11 B2. Ya, dapat dikreditkan oleh perolehan ya dalam negeri. Faktur artinya PPN-nya bisa dikreditkan. Terus untuk 11 B3 ya, 11B3 adalah yang tidak mendapatkan fasilitas, ya, tidak dapat dikreditkan, ya, karena tidak mendapatkan fasilitas. Jadi faktur pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, ya. Jadi atau yang mendapatkan fasilitas, ya, jadi nggak bisa dikreditkan. Intinya kalau di form A1, A2 khusus untuk kalau form 1111A khusus untuk penjualan, form 1111B untuk pembelian, B1 import, B2 lokal, B3 yang tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Ya, kita identifikasi soal. Di sini PT Kaisar Trading ya, distribusi perusahaan di Bandung. Ya, Kaisar, direkturnya adalah The Kaisar. Nah, transaksinya pada tanggal 3 Mei ya 2023 menerima barang dari PT Madora di Jakarta senilai 150 juta. Ya. Exclude PPN berarti artinya di luar PPN ya, belum kena PPN. Nah, faktur pajaknya nomornya sudah ini. Kita menerima barang. Kalau menerima barang berarti kita ada beli barang dan itu masuk sebagai ke faktur pajak masukan. Ya. Kalau beli barang tadi kita masuk ke form berapa, Bapak Ibu? Mungkin Pak Nur bisa dibantu jawab. Kalau menerima barang B2. 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 Ya, Pak. Ya, betul ya, Pak. B2. Jadi lokal ya, karena lokal. Oke, masuk nanti ke B2 kita inputnya. Nanti kalau di faktur kita nggak perlu input lagi Pak. Ini karena kita belajar manual ya Pak, biar tahu penggolongannya untuk klasifikasi transaksi. Kalau nanti di e-faktur lebih mudah lagi karena apa? Otomatis semua barang yang kita beli nanti ada di menu pre-populated itu adalah faktur-faktur pajak masukan kita. Ya, kita tinggal pilih aja mau kita kreditkan di masa pajak yang sama atau mau dikreditkan pajak masa pajak berikutnya. Ya, maksudnya sekarang saya lebih banyak pembelian nih bulan depan aja deh karena faktur pajak masukan yang kita punya itu punya jangka waktunya adalah selama 3 bulan. Ya, jadi bisa kita pergunakan tidak semuanya di pre-polluted faktur pajak masukan kita kreditkan ya kita bisa pilih yang kita mau upload yang kreditkan yang ini aja gitu selebihnya nanti bulan depan atau bulan berikutnya seperti itu. Oke, yang kedua ya menerima barang dari PT Indokopi ya 150 juta include ya kalau tadi exclude masih enak kita bisa hitung 150 juta dikali 11%. Ya, include. Kalau sekarang menerima barang dari Indokopi, kita beli barang lagi, include. Include. Jadi 150 juta itu include PPN-nya 11%. Berapa DPP-nya? Ya, berapa DPP-nya? Nah, bagaimana cara menghitung DPP-nya? Yang tadinya kita hitung 11
11 ya, 11% dikali 150 juta. Nah, sekarang kita harus ngitung nih, berapa DPP-nya, di mana 150 juta itu sudah including PPN-nya 11%. Seperti itu. Ya, jadi perhitungannya kita ini aja, kita balik 100-nya di atas, ya, kan 11% adalah 11/100. Nah, ini 100-nya di atas, ya, di bawahnya bukan 11, tapi 100 ditambah 11. Jadi 111, 100 per, ya, 100 per 111 dikali DPP-nya 150 juta. Nah, itu DPP-nya 100, ya, DPP-nya didapat. Ya. Kalau ini kan 150 juta, ya, udah include PPN. Kita mau cari DPP-nya berapa nih untuk kita masukkan DPP-nya. Kita tinggal bagi aja yang tadinya 11% itu menjadi 100, ya, dibagi 111 dikali 150 juta. Itu DPP-nya. Ya, itu DPP-nya ketika jumlah barang yang diterima sudah include PPN. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya, ya, mengirimkan barang ke toko makanan di Bandung, ya, senilai 10 juta, exclude PPN, ya, exclude PPN. Berarti ini masuk ke bagian mana nih Pak Nur? A2. Aduh, benar ya Pak. Nah, ini kalau ini tinggal kita kali 11%, ya, karena tidak include, exclude, di luar PPN, belum dipotong, belum ada PPN, belum dipotong PPN, ya, belum dipungut. Berarti langsung aja 10 juta dikali 11%. Ya. Terus lanjut, Mbak, Ya. mengirimkan. Nah, Tadi ini Pak Nur ada pertanyaan sepertinya. Ya Pak Nur ya. ya silakan. Nggak ada. Nggak ada, Oh belum Mbak. ada. Oke, kita Lanjut. lanjut ke transaksi berikutnya. Ya. Mengirimkan ke Pemda Bandung. Ya, mengirimkan barang ke Pemda Bandung. Nah, kodenya tadi di awal kalau untuk ke pemerintah kita pakai kode 02, ya. Oke, Mbak. Tadi kita udah ngisi 4 nih, ya. Saya mau kasih tahu gimana cara ngisi ke formnya. Tadi Pak Nur udah ngejawab. Yang pertama masuk ke B2, ya, ke B2. Mbak bisa tolong di B2 kita mulai pengisian aja biar tahu. Dimasukkan ke B2, namanya siapa tuh di situ di dalam soal? Oke, tunggu PT apa? sebentar. Jadi bisa mereka tahu. Ya, tunggu sebentar sambil saya PT Oke. cek. Madura. PT Madura. Tema Madura ya. Oke. NPWP-nya ada. 84 Nah, ketik aja Mbak. Nah, titik kopas ya. 66. Oh, kopas Iya. saja. Iya, kopas aja di kopas biar cepat. Iya betul. Sorry. Madura. PT Madura. Nah, ini pertama Mbak. Yang nomor 1. Nomor 1 Mbak. Oke, Mbak oke. kira Sorry. itu tadi. Nah, ya, pakai Madura. Tema Madura tunggu sebentar. Nah, ini ya Bu ya. Iya. B2. Oke, sudah. Oke. Nomor faktur ini pajaknya dimasukkan Mbak. Oke. Kopas saja. Sorry, ini nggak pakai mouse jadinya harus manual nih Bu. Oke. Oke. Di sini ya Bu ya. Iya. Oke. Tanggalnya 5 Mei.
3 Mei ya? 3 Mei 2023. Yang Mei. Sorry. DPP-nya 150 juta. ya 150 juta. PPN 11%. Pakai rumus saja langsung. 165. Sorry. Bentar ya. 16,5. Ya. Oke. Yang kedua, Oke. Mbak. Yang Yang kedua kedua PT apa? Yang Ke kedua PT Indokopi ya. Indokopi. Iya. Indokopi Tangerang. Saya copy NPWP-nya dulu. Ya. Mohon maaf, agak bising ya Bu di kantor, jadi suaranya bocor nih. Enggak sih, enggak dengar. Oh, nggak apa-apa ya. Oke. Enggak. PT PT Indokopi. Indokopi. Oke, baik. Fakturnya. Ini Oke. tanggalnya 5 Mei. tanggal 5 Mei 2023. Oke. Berapa sih DPP-nya? Nah, Sorry. DPP-nya tadi karena include berarti sama dengan, kita pakai rumus Mbak, sama dengan 100 dibagi 100, 100 ya, juta? bukan 100 saja, 100 dibagi, Oke, baik. bukan tanda begitu Mbak, bagi garis miring ya, Oke, sorry, ya. sorry. Ya, 111 triple 1 kali Kurung buka dulu, dikali Bu. Dikurung buka sama tutup dulu. dikurung buka dulu, kurung buka, kurung ini tutup. Depan, ya. Sorry. depan sama belakang. Sebelum 100 kurung buka, Mbak. Mm. Oh iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Belakang Oke, Mm. kurung tutup. Kurung tutup Mbak, Yang 111. Belakang 111, bukan Mbak. situ. oke, oke. Kali Kali bintang berarti. bintang 4. 150. 150 juta. Ini, Bu. Iya, Yang 4 itu diganti. bukan 150 4. Oke. itu tulis, Mbak. Nggak usah. Oke, Ini, udah, oke. buka, Bukan. enter. Oke, sudah, Bu. Benar nggak? Oke, PPN-nya tinggal dikali aja 11%. Pakai rumus lagi. Tadi nggak pakai rumus. Kali 11%. Iya, 11% itu 11 bagi 11%. bentar ya, mohon maaf. 100. Ini ya, Bu ya. Iya, bener nggak Pak Nur? Si mbaknya nggak pakai ini nih. Oke, Gimana? nah, ya benar. Sebentar. Oke, Sebentar, ya, Mas. Yang kedua, Eh, mengirimkan barang. Berarti ke mengirimkan barang di A, ke mana? Soal A2. berikutnya A2. A2. Tuh, Iya. A2. Ke mana? Toko makanan di Bandung. Nah, toko Hmm. makanan di Bandung. Toko makanan.
NPWP-nya. Oke, sebentar. Nomor fakturnya. Ini tidak ada nomor fakturnya ya, Bre? Dikosongin aja. Coba dicari di soal, ada nggak nomor faktur? Keterangan nomor faktur di bawah atau di atas di soalnya? Di bawah, coba Ada itu terus. nomor Oh, ini. verifikator Nah, itu pajak nomor keluaran. faktur tuh, dimulai 009, 901. Oke, tunggu sebentar. Ambil atas, Mbak. Ya, ini ya. Ya, yang itu. Oke. Aduh. Terus toh, Mbak, kurang Ya, satu di depan, ya, ditambahkan sebelum 009, 010. kosong satu Ya, kosong. ya, itu kalau kode 009 adalah nomor faktur dari DJP, dari kantor pajak, ya. Nah, kalau ini adalah nomor kode transaksi eh, penyerahan barang dan jasanya, ya. Jadi karena toko makanan bersifatnya umum, kita pakai 010. Oke, Yang kosong itu berarti anu ya, Bu ya. Apa ya, tidak apa ya istilahnya? Bukan revisi atau apa itu ya? kosong normal, ya, Normal ya. pembetulan normal. Belum Belum pembetulan ya. pembetulan, belum pembetulan, betul Pak. Ya, Oke. tanggalnya, tanggal berapa di sana? Tanggal 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei. Oke, tanggal 7 Mei. DPP 10 juta dikali 10%. DPP-nya 10 juta, ya. PPN-nya dikali 11%. DPP 10 juta. Ini Ya, DPP nggak usah 10 pakai juta. rumus. Jangan pakai rumus. Ketik biasa aja. Oke. Oke, enter. Nah, PPN-nya tinggal kasih rumus 11% kali 10 juta. Kali, dikali, dikali, Oh iya, dikali. satu. Oke. Belum include ya, masih exclude. Oke, enter. Ya. Sekarang Ya. yang kedua apa? Yang berikutnya? Ini soal Yang berikutnya ke Pemda mengirimkan Bandung. Pemda Bandung. Oke. Masuk lagi ke 11A2, 11A2. Lanjut. Pakai sama ya, Tadi, nah yang itu satu. 901, ya. Cuma bedanya di depannya. Itunya belakangnya 902 ngelanjutin yang tadi. Ini kayaknya ini NPWP apa nomor faktur? PWP itu, Bu. NPWP. Biasa Sorry, bingung sorry. nomor. Ini NPWP-nya. Ya, NPWP-nya. Oke, tunggu sebentar. PWP-nya. Ya. Nah, nomor fakturnya lanjut. Mbak, fakturnya lanjut. Di short aja. Berarti ini ya, 11, dua ya, 902. di 11 12-nya. Depannya 02 ya, Bu ya. 11 Iya, Kapan, Mbak? itunya 02. 11 12. Klik di 11 12, Mbak. Di 11 Yang 12 tadi 11 11 11 Atasnya, A2, Mbak. 11 11 A2. 11 11 A2. 11 11 A2. sorry, Oke. sorry, Bu. Yang mana ya? A2 dulu, 11 A2 11 dulu. 11 A2 dulu, Mbak. 11 Oke, 11 ada A2. dulu. Ini Nah, Nah, atasnya itu. itu di copy, Mbak. Nah, yang di atasnya Copy. itu betul di copy aja.
Oke, Yang Nomor belakang diganti ganti jadi 2. ininya. ya ganti 2, depannya karena Kosong dengan 2. pemerintah ganti 02. Bukan 01. Kosong? 020 berarti, Mbak. Oke, 020. oke. Oke. Tanggalnya Tanggalnya tanggal 15 Mei. 15 Mei. Mei. Nah, Yang ini debit. include ya. Kalau include berarti sama pakai rumus sama dengan 100 dibuka kurung dulu, pakai kurung dulu nih, Mbak Vira. Kurung buka Oke, 100 dibagi 100. Itu kurung tutupnya jangan itu di delete dulu kayaknya. Nah, oke. oke, dibagi Garis 111. miring. Dari sini 111. kurung tutup Kemudian kali dikali juta, dikali 5 juta. 5 juta. Ya. Ya, udah tinggal pakai rumus di short aja itu ke bawah tuh. Sebenarnya bisa di kopas. Nah, gitu aja Oh iya, ya. iya, sorry. Iya, ya gitu aja ya, seperti itu. Oke. Itu ya untuk A1, A2 dengan B2 ya tadi ya. Iya, Sudah, betul. sekarang kita identifikasi lagi. Include sama pemerintah Cimahi sama ya Bapak Ibu isinya. Terus apalagi ntar saya lihat lagi. Nah BUMN juga kalau BUMN berarti ganti 03 ya. Ya kode itunya, nanti kode fakturnya. Yang kopi enak 01 ya. Kalau include berarti kita pakai rumus 100 dibagi 111 ya. Terus kalau BUMN ingat kode fakturnya di depan 030 ya. Kalau bukan pemerintah, kalau pemerintah 020, kalau umum biasa 010. Ya ya, Bapak Ibu ya, itu kode untuk fakturnya. Terus di sini saya mencari toko makanan sama nanti nah ini. Nah, ini oke, kita menjual mobil kiriman karena diganti Nomor baru 12. ke yang Mana? ke 12, ya, nomor 12. yang ke-12 ya, menjual mobil kiriman yang baru ke Abdel, ke Abdel ya. Berarti ingat menjual barang bekas ya, menjual mobil bekas dari perusahaan. Kodenya 090 ya. Kodenya 090. Itu. Kalau pemerintah 020, kalau BUMN 030, umum 010. Nah, kalau kita jual barang bekas, kodenya 090. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kode itunya untuk difaktur. Waktunya nanti mengikuti. Nah, terus untuk perusahaan melakukan ekspor. Nah, ekspor dengan PEB, ini masuk ke form berapa nih Pak Nur? Ekspor ya, Bu ya. Ekspor Ekspor. itu berarti menjual. B1. Ya? B1 ya. Ingat, ya, kalau yang A Beli A1 berarti beli. menjual, melakukan ekspor. Ekspor kan menjual. Kalau jual apa? Tadi Menjual kodenya berarti A, B1 pakai A A. ya. A A ya 1. jual A ya. Kalau beli beli gampangnya. Kalau beli B. Kan namanya B. Kan udah tahu Pak, beli B. Ya, Kalau A1 berarti. A jual, ya kan? Ya, Kalau B beli, gitu aja ya ya. kodenya. Nah, berarti kita isi ke ke A A1. 1. A1. Ayo Mbak, di ini. Oke, ini yang ekspor ya, Bu ya. Ya, ekspor aja. American Food. Ini so ekspornya ke African Food. Iya, African Food. A1, Nomor PEB-nya. sorry.
Tanggal 31 Mei. Oke. Oke, DPP-nya Hmm. 250 juta. Ya. Nah, ini ekspor, ekspor apa nih? Sorry, Bu. Ya, Keterangannya nggak usah dikosongkan saja. Ya, kosong saja. kata. Oke, itu sudah. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, dibeli secara kredit. Ya, kendaraan Toyota Avanza dari PT Asri Modern Bandung senilai 275 juta, include PPN. Ya, include PPN dengan PPNBM 10%. Berarti sama ya rumusnya. Ini masuk ke mana nih, Pak Nur? Kalau beli Yang kendaraan. 13 ya. Iya, Yang nomor berapa? 14 ya. iya nomor 14. Dibeli secara berarti beli. Hmm, B, hmm. Beli B, B2, betul. Terus B2, B1, B2. B2, Bu. B1, B2 apa B3? Dibeli secara kredit ya. B1, B2 apa B3? Wah, Nah, bingung ya? bingung Bu, itu kan ada PPNBM juga ya. Ya, karena ada PPNBM-nya berarti dia ada fasilitas ya masuk ke B3. Oh, Ya, karena ada B3. PPNBM-nya, Pak. Itu aja Iya, konteksnya ya. iya. Ketika tidak ada konteks PPNBM-nya berarti bisa kita kreditkan. Tapi kalau ada konteks PPNBM-nya tidak bisa dikreditkan. Gitu aja. Ya. Hmm, Kalau untuk pembelian, ya di sini kan dia ada PPNBM-nya 10%. Ingat PPNBM tidak bisa dikreditkan. Jadi B3 otomatis berarti. PPN-nya pun tidak ada faktur pajak masukan. Seperti itu. Ya. Berarti ya, ya Bu. Ah, B3 ya, Bu. Baik. Ini B3 langsung ya. diisi atau? Ya mau langsung ya diisi, udah tahu ya. Ya, seperti itu. Ya, Ya, masuk ke B3. Diisi aja Mbak, nggak apa-apa. Mumpung masih diisi ada aja. waktu. Diisi aja. Betul, masih ada sekitar 7 Masih ada menit nih. waktu. Kalau 7 menit. Dengan saya kalau kalau Bapak Ibu juga ingin ada yang ingin bertanya atau yang ingin diskusi lagi, masih dipersilahkan. Gitu. oke. Karena untuk minggu depan ini kita memang kan tanggal merah Imlek ya. Jadi pelatihannya kemungkinan akan diundur kembali jadi minggu depannya seperti itu. Jadi kalau Liburnya Bapak panjang lagi ya. iya betul kemarin sudah beberapa Oke. kali diundur satu kali. Nah, sekarang diundur kembali Oke. gitu. Mohon maaf atas Ya. ketidaknyamanannya gitu. Baik. Terus lanjut Mbak. Baik. Ya, Diisi saya diisi B3-nya. ya. Mm-mm. Masukin nomor NPWP dulu. Ya. 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 Kode nomor fakturnya. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya Udah. masukkan. Oke. Tanggal berapa? Tanggal 31 Mei. 31 Mei. Oke. DPP-nya. Oke, rumus. DPP-nya 275 juta. Ya, include ya. Berarti sama dengan kita DPP Bentar. Oh, ini sama pakai dengan rumus Mbak. ya, Bea? Ya, Biasa. Sama dengan buka kurung 100 100 bagi bagi garis miring Mbak. kali Oke, 111 triple 1 tutup kurung kali kali 275 juta. Nah, udah tinggal rumus kali PPN 10%, 11%.
Terus PPNBM-nya 10% dari DPP. Oke, Ya, sudah? sudah? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Pengisian. Jadi bedanya mana tadi Pak Nur, aku bingung kan, karena bingung Bu. Ya itu aja. Kalau nggak ada BM berarti kita beli barang bisa dikreditkan faktur pajak masukannya. Tapi kalau ada BM, PPNBM berarti faktur pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Itu aja clue-nya ya Pak. Iya. Kalau yang nomor Oke. 15 itu berarti ke B2 ya, Bu ya? Ya, Penjualan nah retail tunggu. itu. Nah ini. Oke, kita balik ke soal 15. Nah, ini digunggung ya Pak, Iya. bukan ke B2. Digunggung ya. Hmm. Digunggung masuknya ke penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei 25 juta include PPN ya. Berarti masuk ke 1111 AB. AB Ya, AB. 1111 AB. depan enggak? Ya. 1111 AB ada yang cari digunggung, Mbak. Kata-kata digunggung. Ada nggak? Punggung di Sebelah mana punggung. tuh digunggung? Soalnya ini kecil-kecil banget nih. Ada nggak Iya, di ini gunggung? emang Ya agak ini. kecil, Bu. Nah itu penyerahan dalam negeri digunggung. Ada di atasnya Mbak, di atasnya yang Sorry, sorry, sorry. digunggung, yang 18, digunggung, Mbak. ya digunggung Nomor yang Ini ya. C A2, yang dua penyerahan dalam negeri digunggung, yang di A2, A2 di bawahnya 14 juta. Oh iya ini yang nomor 11, Mbak. Ini nih. Baru, Ya, Iya, ya. baru 11. betul. Dia bilang 25 juta termasuk PPN ya. Iya, Berarti untuk rumus PPN. lagi, pakai rumus lagi sama dengan Ya, sama dengan, kita tunggu sebentar. uh, Ini sudah ada rumusnya. nggak ada rumusnya. Itu penarikan dari sana sih sebenarnya sih ya. Ah, gitu. Sama dengan ya, Bu. Iya. Terus, Berapa Huruf persen? buka. 11%. Ya, 100 bagi ya. 111. Sama kayak tadi, buka kurung, tutup kurung, ya kali oke. 25 juta. Oke, tunggu Ya, sebentar. 100 dibagi 111 kali 25 Kurung juta. tutup kali. Oke, tinggal kali 11%. Ya, itu ya. Oke, Oke, lanjut soal berikutnya. Sudah selesai. sudah. Untuk Ada analisa lagi, sudah. analisa itu transaksi, ada lagi, baca. Ada apa nih? Perusahaan memiliki PPN kurang bayar pada 15 Juni dan kalau lebih bayar maka tersebut dikompensasikan bulan berikutnya kalau ada lebih bayar ya. Terus perusahaan pembelian material membangun kegiatan sendiri ya. Pembelian material 100 juta, bayar tukang 125 juta. Berarti 225 juta 5 juta. ya. Masuk ke form 1111 Mbak. 1111 di bawah. Nah, oke, di bawah sudah kegiatan membangun sendiri, naikin ke atas sedikit. Nah, situ di DPP-nya. Nah, itu oke, masuk dasar pengenaan pajaknya 225 juta. Romawi 3. Romawi 3, Mbak. Oh, atas sendiri ya, Bu ya. Ya, 225 iya, juta itu 200. yang A, Iya, yang A, 3A. di situ 225 juta. Berapa tarifnya, Pak Nur? 2% ya tadi. 11%. 20 kali. Ya, 2%, Bu. 2,2%. dua Benar koma nggak? dua persen. 2,2% benar? Berapa tarifnya? Sudah menongol sendiri ya. Dua koma dua Iya, persen. sudah. Ya, sudah nongol sendiri ya. Sudah ini PPN terutama. 2%. Oke, sudah nongol sendiri 2,2%. Ya, nanti NTPN-nya diisi, pelunasannya akan ada di soal ya, NTPN-nya Ya. seperti itu. Ya, Ini Bapak Ibu. berkaitan juga dengan soal ujiannya sama
kurang lebihnya Ya. seperti ini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu nanti latihannya ya Pak Nur ya. Itu Ya. tutorial dari saya untuk pengisiannya. Nanti sum-sum di bawahnya itu nanti diisi sendiri. Ya, Ya, Bu. coding-codingnya tadi sudah saya berikan untuk Iya, analisa. Ada iya. lagi nggak nih, Mbak? Coba saya lihat soalnya. Oke, baik. Tunggu sebentar. Kalau nggak ada, Soalnya, pas on time ya. Kita selesai jam Iya, jam 3. 15.00. Oke, lewat 1 menit sedikit. Ya, Untuk start. Oke. soal latihannya nanti akan saya berikan kunci jawabannya juga, jadi bisa belajar dengan Bapak Ibu. Dan soal ujiannya juga sangat berkaitan dengan yang barusan kita isi bersama-sama. Jadi mohon untuk diperhatikan seperti itu. Baik Bu Is, sebelum kita tutup saya Ya. ingin bertanya dulu nih Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya dulu? Terakhir mungkin jika ada yang ingin bertanya saya sudah kira cukup? cukup, Mbak. Cukup ya Cukup Pak ya. Nur ya. Oke, terima kasih banyak. Emang Pak Nur ini dari awal pelatihan sampai akhir nih semangat terus Bu. Semangatnya nggak berkurang. Ya, Hebat banget. daripada Oke. besok pakai jasa kan mending kalau bisa sendiri kan lebih ringan. Betul. Belajar Betul, sendiri. betul Jangan Kak. sampai dibegoin dan Iya. ngerjain Iya, sendiri. betul. Gitu. Oke, baik. Saya izin untuk tutup Oke. pelatihan pada sesi hari ini. Iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB untuk materi PPN dan PPNBM AB hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera. Boleh dibantu untuk on kamera dulu Bapak Ibu yang masih hadir. Oke, sini. Oke, yang lain Bu Retno, Bu Lucy, dibantu untuk on kamera. Oke, baik. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa, tidak apa-apa. Saya hitung 1 sampai 3, kita tersenyum ke kamera ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Mohon maaf, Bapak Ibu ditunggu. Baik, lagi loading. Baik, sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wis yang sudah menyampaikan materinya hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, ya, oke, sama-sama. Iya. Izin live Dan dulu ya, kepada Nea. Ibu Wis, iya Ya. sudah bisa Ya, meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. oke. Baik. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke WhatsApp Group. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta dengan deadline pengumpulannya. Yang ketiga adalah untuk materi selanjutnya adalah PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Hari Sabtu, 17 Februari 2024 adalah yang akan diampu oleh Bapak Hasian Purba, SEMA, MAK, BKP yang akan dimulai pukul 09.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Untuk itu, jadi untuk minggu depan dikarenakan kita ada tanggal merah Imlek, jadi untuk pelatihannya akan kita undur seminggu depannya lagi. Mungkin untuk informasi ini akan saya informasikan kembali melalui grup WhatsApp seperti itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak Terima Safira. kasih Kak. Sama-sama, Mbak.